dan selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Surya Marta, NPM 17520161, mata kuliah Manajemen Mutu MC2. Di sini saya sebagai mahasiswi Universitas HKBP Nomensen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu kepuasan pelanggan. Yang pertama, konsep pelanggan. Secara umum, terdapat dua jenis kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan eksplisit, yang kedua, kebutuhan laten. Kebutuhan eksplisit yaitu kebutuhan yang dapat dirasakan langsung oleh pelanggan, sedangkan kebutuhan laten yaitu kebutuhan tidak disadari dan tidak terkatakan oleh pelanggan. Pelanggan merupakan suatu organisasi atau orang menerima produk dari organisasi lainnya. Langganan termasuk klien, pemakai akhir, pengecer, penerima kegunaan organisasi, dan pembeli. Jenis pelanggan. Terdapat 3 sistem kualitas modern, yaitu yang pertama, pelanggan internal. Konsumen internal adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerja atau perusahaan. Yang kedua, pelanggan antara. Konsumen antara adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Yang ketiga, pelanggan eksternal. Konsumen eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir yang sering disebut sebagai konsumen nyata. Yang kedua, pengertian kepuasan pelanggan. Pada hakikatnya, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggannya. Pada pendekatan TQM, kualitas ditentukan oleh pelanggan. Semua usaha manajemen dalam TQM diarahkan pada suatu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan pelanggan. Di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen. Yang pertama itu kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk perusahaan. Yang kedua, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas produk yang akan dibeli oleh konsumen itu. Yang keempat, komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi konsumen. Unsur kualitas yang ditetapkan pelanggan. Yang pertama, pelanggan harus merupakan prioritas utama dari organisasi. Yang kedua, pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling penting, yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali. Yang ketiga, kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Fokus kepuasan pelanggan. Kunci membentuk fokus kepuasan pada pelanggan adalah menempatkan karyawan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan memberdayakan karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memuaskan para pelanggan. Jadi, interaksi antara karyawan dengan pelanggan merupakan unsur yang sangat penting dalam membentuk fokus pada pelanggan. Utama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. A. Kualitas produk. Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. B. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. C. Emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapat keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. D. Harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. E. Biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya terhadap atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk dan jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Mengetahui harapan pelanggan. Harapan pelanggan dapat ditentukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama, apa karakteristik produk yang diinginkan pelanggan? Yang kedua, berapa tingkat performasi yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan pelanggan? Yang ketiga, bagaimana pentingnya relatif urutan prioritas dari setiap karakteristik? Yang keempat, bagaimana kepuasan pelanggan terhadap performasi yang ada sekarang?
Kelima, manfaat kepuasan konsumen. Menyatakan kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya yaitu hubungan antara perusahaan dan para konsumennya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembeli ulang, dapat mendorong terciptanya loyalitas konsumen, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut, word of mouth, yang menguntungkan bagi perusahaan. Kepuasan perusahaan menjadi baik di mata konsumen, laba yang diperoleh dapat meningkat. Keenam, dimensi kepuasan konsumen. Pada organisasi jasa, penilaian dari jasa yang dilakukan selama memberi layanan berhubungan dengan konsumen. Terdapat 5 dimensi service quality yang menghasilkan kepuasan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, reliability atau keadaan. Responsiveness atau responsif. Yang ketiga, assurance atau kepastian. Yang keempat, empati atau empati. Yang kelima, timeless atau berwujud. Poin yang ketujuh, metode pengukuran kepuasan konsumen. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan. Di antaranya, A. Sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pelanggan atau customer center memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. B. Good shopping. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial. Yang C. Lost customer analysis. Perusahaan SEOK yang menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. D. Survei kepuasan pelanggan. Umumnya penelitian mengenai kepuasan pelanggan dilakukan dengan penelitian survei, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara langsung. Juga ada beberapa keluhan pelanggan. Yang pertama, mengembangkan prosedur dalam penyelesaian pengaduan. Yang kedua, mengidentifikasi pengalaman dari pelanggan eksternal. Yang ketiga, melakukan analisis secara mendalam. Yang keempat, melakukan identifikasi terhadap cara kerja karyawan. Yang kelima, menyelesaikan keluhan dengan cara komunikasi dengan pelanggan. Yang keenam, menetapkan langkah-langkah konkret. Yang ketujuh, menyiapkan dan memberikan laporan pengaduan bulanan kepada manajemen mutu. Yang kedelapan, menghubungi dan melakukan komunikasi yang persuasif dengan pelanggan. Balik. Yang pertama, menemukan ketidakpuasan pada pelanggan. Yang kedua, menemukan fokus utama dari mutu. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan kompetisi. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan elegan. Yang kelima, menemukan peluang untuk perbaikan. Juga ada beberapa saran untuk mendengarkan suara pelanggan. Yang pertama, kartu komentar. Yang kedua, menggunakan survei. Yang ketiga, kelompok fokus atau fokus group. Yang keempat, toll free. Yang kelima juga saluran telepon. Yang keenam, bisa dengan kunjungan pelanggan. Yang ketujuh, dengan kartu laporan. Yang kedelapan, menggunakan internet. Yang kesembilan, umpan balik dari karyawan. Yang kesepuluh, indeks kepuasan pelanggan. Beberapa manfaat dari survei. Yang pertama, perusahaan menghadapi pelanggan yang tidak sama. Yang kedua, survei mampu meningkatkan harapan pelanggan. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dalam mengajukan pertanyaan akan menentukan bagaimana pertanyaan akan dijawab oleh pelanggan. Yang keempat, perusahaan memiliki suatu kesempatan dengan waktu 30 menit. Yang kelima, semakin spesifik pertanyaannya, maka semakin baik jawabannya. Ini yang kedelapan, service quality. Kualitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitas produk atau produk quality dan kualitas pelayanan atau service quality. Produk quality contohnya panjang, berat, volume, waktu, delivery, material, perhitungan, warna. Sedangkan service quality contohnya sikap, kehormatan, komparatif, perhatian, reputasi, ketergantungan, keramah tamahan.
Quality Service atau TQS. Total Quality Service atau pelayanan mutu terpadu adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan stakeholder, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Kronos mengemukakan 3 komponen utama kualitas total jasa. Yang pertama, kualitas teknis. Yang kedua, kualitas fungsional. Yang ketiga, citra perusahaan. Sekian dari hasil penjelasan saya. Selamat siang dan shalom.